Berita satu Football Fans Club buat media-media besar Eropa dan ASEAN tercengang. H-3 Open seremonial Piala Dunia U17 tiket langsung ludes. Berita kedua buat warga Indonesia terharu pelatih Burkina Faso U17, Brahima Traore, berkisah dirinya pernah main di Liga Indonesia beberapa tahun silam. Berita ketiga Indonesia layani peserta Piala Dunia U17 layaknya layani tamu presiden. Ini bakal jadi percontohan tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Terlansir seperti halnya pada pertandingan matchday Argentina beberapa bulan lalu, tiket yang jumlahnya tidak sedikit, ternyata hanya butuh beberapa detik saja untuk langsung ludes. Di kesempatan kali ini 50 ribuan piece tiket pembukaan Piala Dunia U17 ludes terjual dalam hitungan jam. Ini menjadi trending kedua kalinya bagi Indonesia. Utamanya suksesnya Indonesia dalam penyelenggaraan agenda kelas internasional yang menjadikan rumor paling viral selama tahun 2023 tentunya. Hal ini sudah tentu dan pasti menjadi sorotan negara seluruh penjuru dunia. Diharapkan hal ini juga menjadikan percontohan bagi negara-negara asing lainnya, khususnya dalam menjadi panitia utama sekaligus tuan rumah agenda bergengsi kancah dunia internasional khususnya. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 yang akan terselenggara beberapa hari lagi, infrastruktur penopang suksesnya acara ini juga menjadi poin atau barometer suksesnya agenda bergengsi ini. Dilansir melalui jadwal resmi FIFA, Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup A bersama Panama, Ekuador, dan Maroko. Skuad anak-anak Garuda ditargetkan lolos ke fase gugur Piala Dunia U17 2023. Laga yang menjadi pembuka antara Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Ekuador U17 mendadak mendapat sambutan hangat dari para supporter Timnas. Wali Kota Surabaya, Erik Cahyadi, bahkan menyebut tiket nonton Piala Dunia U17 2023 1 gate kategori VIP di Stadion Gelora Bung Tomo sudah sold out semua. Menariknya lagi, untuk pemain asing, penjualan tiket ditargetkan mencapai 18.000. Sedangkan ketika Timnas Indonesia bertanding targetnya ada 38.000 penonton. Untuk pemesanan tiket nonton Piala Dunia U17 2023 sendiri bisa dipesan di situs www.ticket_u17worldcup.com. Dengan harga yang begitu variatif, mulai dari tiket individu dan paket keluarga. Selain itu, panitia utama juga menyediakan paket khusus untuk menyaksikan penyisihan dengan variatif harga sesuai kesediaan jok kursi stadion. Animo supporter untuk mendukung skuad Garuda Asia terlihat sangat besar. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang terus meningkat meskipun laga masih 3 hari lagi. Sisi penonton merangkak 2/3 sudah habis dari kapasitas Gelora Bung Tomo. Kapasitas Stadion GBT sendiri adalah 44.200 penonton. Artinya sudah ada 35.000 lebih penonton yang sudah membeli tiket laga tersebut. Sungguh ini menjadi top trending dalam keberhasilan penyelenggaraan ajang bergengsi ini. Diketahui pula persiapan Piala Dunia U17 telah memasuki tahap finish. Berbagai fasilitas pun kini sudah bisa dinikmati kontestan ajang pesta sepak bola dunia itu terkhusus yang sudah tiba di Indonesia. Hingga sekarang belum ada keluhan mengenai tempat latihan yang dipakai mereka. Semoga benar-benar merasa puas semua, menurut anggota PSSI, Arya Sinulinga. Dari sisi panitia, persiapan sudah siap oke. Banyak sekali media Eropa yang menyoroti dengan terjual habisnya tiket pertandingan pembuka Piala Dunia U17 antara Timnas Indonesia versus Ekuador. Banyak yang kaget dan tak kuasa untuk berkomentar mengingat tiket sudah terjual habis dalam waktu yang singkat. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sudah berhasil mendapatkan tiket untuk menyaksikan laga Piala Dunia U17 2023 secara langsung? Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Berita kedua pelatih Burkina Faso U17 buat Indonesia terharu. Brahima Traore bernostalgia, dirinya pernah main di Liga Indonesia beberapa tahun silam. Dikabarkan baru-baru ini, pelatih Burkina Faso U17, Brahima Traore, menjadi perbincangan publik setelah terungkap bahwa dia pernah bermain di Liga Indonesia pada tahun 2006 silam.
Hal ini tentunya memicu keingintahuan banyak pihak, mengenai pendapatnya terhadap Indonesia yang telah berubah cukup signifikan sejak dia meninggalkan negeri ini 17 tahun yang lalu. Brahima yang kini sudah berusia 49 tahun, ternyata dirinya dulu pernah membela beberapa klub Indonesia, diantaranya Persib Bandung, Gresik United, dan Persiraja Banda Aceh. Kalaupun sangat populer pada masanya, Brahima dan kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia kini sudah lama pisah ranjang. Namun, semuanya menjadi berubah ketika Burkina Faso berhasil lolos dari babak kualifikasi dan ternyata Brahima kembali ke Indonesia untuk memimpin anak asuhnya dalam Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium. Brahima yakin dirinya mampu membawa Burkina Faso tampil gemilang memuaskan. Pada kesempatan konferensi persnya, beberapa wartawan sempat menanyakan bagaimana perasaannya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun lamanya. Brahima dengan senyum lebar menceritakan kisah kelamnya dalam nuansa nostalgia. Semua kenangan saat saya berada di negara yang indah ini teringat. Saya pikir Indonesia sekarang sudah berubah. Ini jelas berbeda dengan situasi beberapa tahun lalu saat saya pertama kali ke sini. Di sini menjadi banyak stadion sangat bagus dan perkotaan yang begitu asri indah. Saya pikir Indonesia memang sangat serius dalam siapkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Brahima juga berbicara tentang target dan harapannya di Piala Dunia U17 kali ini. Ini adalah tantangan besar bagi timnas saya, namun juga merupakan panggung yang hebat bagi para pemain muda umumnya. Selama sebulan mereka akan menjadi pusat perhatian layaknya primadona gadis desa Nan Asri dan harus menampilkan seluruh kemampuannya untuk menarik perhatian para fansnya. Kompetisi ini akan menjadi langkah awal dan karir mereka pasti akan berubah jika semuanya berjalan dengan baik, tutup Brahima penuh semangat. Ternyata semakin banyak fakta menarik yang terungkap tentunya. Siapapun yang mengikuti turnamen ini atau tidak, akan tertarik dengan kisah pelatih yang satu ini, Brahima Traore. Mengetahui bahwa sepak bola Indonesia dulu juga dihargai oleh beberapa pemain. Adapun yang kini menginspirasi dunia sepak bola ialah pembuktian bahwa sepak bola Indonesia pernah berada di tingkat yang tinggi dan bisa naik semakin tinggi lagi di masa depan. Amin. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang kisah nostalgia pelatih yang satu ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Berita ketiga, Indonesia layani peserta Piala Dunia U17 layaknya layani tamu presiden. Nyatanya bakal jadi percontohan tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Sudah menjadi rahasia umum, memang sejak dulu, keberadaan Indonesia selalu bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Kalaupun nuansa persaingan yang paling kental selalu terjadi di dunia sepak bola, dan kalaupun sayang pula, Indonesia masih kalah dari segi prestasi matchday-nya. Namun, Indonesia tak kehilangan akal untuk mencari cara lain atau jalan lain untuk membalas musuh bebuyutannya ini. Di kesempatan berbahagia ini, Indonesia nyatanya menjadi rumah Piala Dunia. Ini adalah sebuah kehormatan yang selama ini tidak bisa dirasakan oleh negara-negara di ASEAN khususnya. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan membuat negara-negara lain iri. Kalaupun faktanya, tanpa unjuk gigi pun mereka tetaplah selalu nyinyir dalam komentarnya. Setelah gagal menjadi tuan rumah beberapa bulan lalu, upaya Indonesia dalam melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia membuahkan hasil. Banyak tim peserta yang memberikan pujian dan memuji Indonesia. Sangat membanggakan bukan? Tidak hanya sebagai tuan rumah, turnamen ini juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bermain di Piala Dunia tanpa harus mengikuti babak kualifikasi. Tentu hal ini menjadi kabar buruk bagi negara-negara lain di ASEAN yang telah gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. Banyak negara memilih untuk mampir ke Bali untuk menggelar latihan sekaligus uji coba dengan negara peserta lain. Bali United Training Center, tempat di mana mereka melakukan latihan, diakui sebagai salah satu training center terindah di dunia. Semua pujian yang diterima oleh Indonesia mendapatkan respon dari negara tetangga. Mereka khawatir jika Indonesia sukses dalam menggelar Piala Dunia U17, maka Indonesia akan menjadi lebih dikenal dunia. Hal ini bisa membuat negara-negara lain di ASEAN semakin kalah bersaing dengan Indonesia. Bahkan jikalau FIFA sampai memproklamirkan Indonesia sebagai negara percontohan atas suksesnya agenda bergengsi Piala Dunia ini, tentu ini menjadi tamparan keras bagi para pesaing-pesaing bebuyutan Indonesia khususnya. Namun sayang bagi mereka,
Data berbicara bahwa ternyata Indonesia memang mempunyai track record yang sangat baik utamanya dalam menyelenggarakan event olahraga. Seperti saat menjadi tuan rumah Asian Games yang lalu, Indonesia mendapatkan pujian dari Asia karena bisa menjadi tuan rumah yang sempurna. Ajang MotoGP di Mandalika juga mendapatkan pujian dari para pembalap karena bisa melakukan balapan sambil liburan dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan, dan sudah tentu kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang Piala Dunia U17 bukanlah sekedar mimpi belaka. Potensi untuk membuat negara lain iri memang sangatlah besar. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus maju dan bersaing dengan negara lain di ASEAN, terutama di bidang sepak bola. Kalaupun sebenarnya, Indonesia tetaplah sportif dalam menjalankan amanah apapun. Apalagi amanah dari organisasi dunia yang tentu itu bukan perkara mudah untuk bisa mengembannya. Semoga Indonesia semakin mendunia, dan bagi yang berkecimpung langsung di dalamnya benar-benar bisa amanah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dukung selalu melalui like dan komentar. Kami hadirkan informasi up-to-date terkhusus untuk pecinta Timnas Garuda Indonesia. Jangan lupa bahagia ya. Salam SPS TV, salam olahraga.